Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau budgeting lagi untuk bulan April minggu ketiga dan keempat. Nah, sebelum mulai budgetingnya, aku mau evaluasi dulu untuk pengeluaran aku di minggu kedua kemarin. Yang pertama di beras dan gross, budget kemarin kan ada 41.000. Nah, pengeluaran aku ada 42.000. Kurangnya yang 1.000 itu aku ambil dari belanja mingguan ya. Nah, ini untuk belanja mingguan masih ada sisa sebesar 11.000. Alhamdulillah nggak sampai habis semua. Tapi ini uangnya aku balikin lagi ke posnya karena di minggu ketiga ini kan 1 minggu mendekati lebaran ya, karena lebaran tuh masuk di minggu keempat. Nah, itu untuk aku jaga-jaga aja kalau seandainya nanti belanjanya bahan-bahan makanan itu udah pada naik gitu ya. Jadi ya untuk jaga-jaga aja gitu supaya ada spare uang lebih gitu ya. Nah, untuk di pos health uangnya masih belum terpakai, alhamdulillah. Di pos jajan seperti minggu pertama udah habis. Terus untuk di pos jaga-jaga uangnya ada terpakai untuk beli takjil juga kemarin. Jadi masih ada sisa 36.000. Oke, aku masuk ke budgetingnya. Untuk di minggu ketiga dan keempat ini, alhamdulillah aku dapat sebesar 1.250.000 dari Pak Suami. Alhamdulillah masih bisa cover untuk pos living sama saving yang kemarin aku stuffingnya setengah-setengah gitu ya. Oke, ini karena duitnya utuh-utuh semua, sedangkan nanti yang akan aku budgetkan tuh nominalnya ganjil ya, kayak 75.000, 25.000 gitu. Jadi bakalan aku tukerin ke uang-uang yang ada di sinking fund aku gitu. Nah, ini aku tulis track anggarannya untuk di week ketiga itu sebesar 1.250.000. Oh iya, em, salah satu pos saving aku yaitu tabungan lebaran, karena sudah mendekati hari lebaran itu di minggu ini sudah full ya. Jadi nanti aku bakalan saving untuk menuhin tabungan lebaran aku sebesar 250.000. Alhamdulillah, aku nggak pernah kebayang sebelumnya, karena lebaran-lebaran sebelumnya tuh aku nggak pernah kayak bikin tabungan khusus untuk mempersiapkan lebaran. Jadi sebelum-sebelumnya tuh cuman ngandelin uang THR. Alhamdulillah meskipun tabungan kali ini tuh cuman sedikit, tapi bersyukur banget karena ngerasa ada tambahan aja setelah THR gitu. Nah, ini aku mau tulis anggaran budget aku untuk belanja di minggu ketiga dan keempat. Seperti biasa, untuk beras dan gross sebesar 75.000. Untuk keperluan belanja mingguan atau lauk pauk, keperluan lauk pauk gitu ya, itu aku budgetkan sebesar 175.000. Lebih besar daripada minggu pertama dan kedua, karena ya biasanya menuju lebaran tuh kan kayak beli ayam atau ikan itu kan harganya bisa naik banget gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga aja. Terus untuk jajan di minggu ketiga dan keempat itu sama 25.000. Untuk di pos health nggak aku tambahin lagi. Kemudian untuk pos jaga-jaga di minggu ketiga aku lebihin jadi 75.000. Terus di minggu keempat sebesar 25.000. Nah, ini aku mau isi di saving aku dulu untuk keperluan motor, sama seperti budget di awal bulan kemarin sebesar 50.000. Terus
ya selanjutnya itu aku nabung untuk tabungan lebaran sebesar 250.000. Alhamdulillah selama 4 bulan ini aku bisa ngumpulin sebesar 1 juta rupiah. Itu pencapaian baru aku gitu ya. Jadi gak pernah terbayang sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya aku boros segala macem gitu. Nah ini uangnya aku masukin aja dulu, nanti kalau misalnya udah mau aku pakai untuk kasih THR itu baru aku masukin, aku store tunai gitu ya, karena kan aku juga jauh dari keluarga, jadi ya THR-nya dari online aja. Nah terus yang terakhir untuk dana darurat aku masukin lagi sebesar 300.000, karena target dana darurat aku kan tiap bulan tuh 600.000 ya. Teman-teman biasanya kalau nabung dana darurat itu simpannya di rekening atau boleh nggak sih kalau seandainya mau dimasukin ke kayak reksadana gitu. Soalnya aku personally kalau misalnya punya uang di rekening tuh suka suka iba gitu. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong atau ya minjam duit gitu ya, itu tuh aku nggak bisa nolak gitu, sering nggak bisa nolak. Jadi motivasi aku pertama kenapa aku nabungnya secara cash kayak gini, aku masukin ke Ziplock gitu, itu juga karena salah satunya itu ya, aku suka nggak tegaan kadang kayak temen atau saudara gitu minjem 100 dulu 100 dulu 100 dulu, itu tuh kayak gimana ya, aku ngerasa punya uang terus transfer tuh kan mudah banget gitu ya, jadi kadang nggak ke kontrolnya tuh dari situ. Nah aku juga punya kayak tabungan reksadana gitu. Setelah aku coba tuh kan memang untuk pencairannya itu paling enggak 3 hari ya. Aku sih ada rencana buat masukin dana darurat aku tuh ke tabungan reksadana. Cuman aku lagi mikir-mikir gitu, sama kayak dubbing ini. Aku dubbing sambil mikir-mikir. Maksudnya kayak bakalan bener apa enggak keputusan aku. Soalnya ya namanya dana darurat itu kan akan dipakai di keadaan darurat. Cuman tujuan dana darurat ini nih pinginnya sih jangka panjang ya. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun lagi baru aku pakai. Jadi mungkin bisa aja kayaknya ya aku masukin ke reksadana. Coba dong komen teman-teman, kasih saran ke aku, atau mungkin teman-teman mau ngejelasin ke aku dana darurat menurut teman-teman tuh seperti apa gitu. Jujur aku sih pikiranku, karena aku nih kan masih kerja ikut orang gitu ya, ada kemungkinan ya nauzubillah lah, entah itu dipecat atau mungkin ada suatu kondisi di mana aku harus berhenti kerja. Nah mungkin saat itulah dana darurat itu akan aku pakai gitu. Oke lanjut. Balik lagi ke videonya. Ini aku sudah mulai cash stuffing untuk budget mingguan aku. Di situ tadi udah aku masukin untuk beras dan gros sebesar 75.000. Terus ini untuk keperluan lauk sebesar 175.000 ditambah sisa budget sebelumnya 11.000, jadi ada 186.000. Untuk health seperti yang sudah aku jelaskan tadi, nggak aku tambahin. Kemudian di pos jajan, ini aku pakainya duit yang udah lecek-lecek aja karena aku pasti jajan. Jadi aku masukin budget jajan aku sebesar 25.000.
Kemudian untuk pos jaga-jaga di situ ada 36.000. Ini awalnya mau aku masukin duit pecahan, cuman karena itu uang jaga-jaga ya, jadi aku pikirnya mau masukin nominal yang gede aja. Jadi aku masukin uang 100.000, terus aku ambil di situ. Sebenarnya ada 25.000 tuh ada, cuman aku malah ambilnya cuman 24, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini masih bingung-bingung hitungnya. Oke, ini aku masukin sebesar 100.000 untuk dana jaga-jaga. Nah dana jaga-jaga ini aku kepikiran lagi sih, kayaknya kalau seandainya sampai akhir bulan duit itu nggak kepakai, aku mau bikin pos sinking fund lagi untuk ngumpulin duit jaga-jaga itu ya. Tapi nggak tahu sih nanti gimana, tapi kemungkinan bakal aku masukin di sinking fund. Soalnya kadang kan kita nggak tahu ya di depan ada apa, atau maksudnya ada kondisi yang seperti apa, atau mungkin ada saudara atau keluarga kita yang ada keperluan atau ya minjem duit gitu sih. Nah daripada aku ambil duit tabungan yang sudah ada, mungkin kedepannya nanti bakal aku bikin sinking fund untuk ya dana jaga-jaga itu sih. Nah ini untuk budget belanja minggu depan, minggu keempat. Di situ harusnya ada 300.000. Aku hitung dulu uangnya. Oh, ada 300.000 kurang 1.000 karena 1.000-nya tadi di uang jaga-jaga. Nah itu uangnya sudah pas. Seperti biasa mau aku masukin lagi ke ziplock yang udah aku kasih judul bank itu. Nah udah teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau like, komen. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Tolong komen di bawah ya tentang dana darurat menurut teman-teman. Kita sharing di bawah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.